Pesantren kita secara umum ini sudah sepakat pengen jadi pesantren yang mandiri, yang tidak tomak kepada makhluk. Pertama kali dimulai dengan nata hati, nata amal. Selepas itu harus ada penataan manajemen keuangan pesantren. Coba antum pikirkan, ini antum pikirkan di Al-Fatah. Di Al-Fatah santri yang mukim anggap saja 18.000, ya, itu ya. Yang mukim mungkin 18.000. Mana yang dari desa banyak, apalagi wayahnya pada hijrah lebih banyak yang tidak. Itu yang tidak bayar 3.000. Berarti tinggal berapa? 15.000. 15.000 yang minta keringanan dari 650 bayarnya di bawah 400-an mungkin 1.500 yang dari daerah-daerah. Jadi mungkin utuhnya yang bayar full itu anggap saja 13.000. Sekarang kamu hitung 650 kali 13.000 umpamanya berapa? Ini ajak berenung bareng-bareng. 8 juta 450. Kira 8 juta 450. 8 miliar itu uang receh kan. 8 miliar itu uang receh untuk ngelola 17.000 orang. Gajinya Ustadz setiap bulan 2 miliar. Akhirnya jadinya berapa? Sehingga 5 miliar. Tahun ini 5 miliar setiap bulan ya. Untuk makannya santri setiap sekali masak anggap saja setiap 1 kilo untuk 10 orang. Berarti berapa? Berapa ton? Minimal 1 ton 7 kintal. Begitu ya kurang lebih ya. 1 ton 7 kintal. 1 ton 7 kintal kali 2. Berarti berapa ya? 2 ton. 3 ton berapa? 2 ton 12 kintal. Hah? 3,4 ton setiap hari belum dengan lauknya. Anggap saja setiap kilo apa itu 10.000. 10.000 kali 37 berapa? 37 juta. 310. Enggak benar 37. Kan 3 ton 7 kan? 3 juta 700. Ya kan? 10.000 kali 3 ton. 1 ton yang berapa? 1 ton kan 10 juta. Kan 3 ton, 37 juta. Nah, ya 37 kamu kalikan 1 bulan. Wes kesimpulannya kalau pakai uang itu tidak akan bisa bangun mepet-mepet. Tahun ini kita bangun kurang lebih, belum lagi kalau santri kurut dihitung, kalau santri kurut setengah tahun berkurang karena kurut hanya bayar separuh, belum lagi dengan perpulangan berkurang kurang lebih dengan perpulangan yang hanya separuh 2 miliar. Kita bangun kurang lebih Pondok Putri di Taji habis 13 miliar. Kemudian Pondok Putri di sini habis, ini sebentar lagi jadi 48 kelas, kurang lebih 20 miliar. Terus kita beli tanah tahun ini kurang lebih 15-an miliar. Di maknanya bagi orang yang mau husnudzan itu Al-Fatah itu banyak nusratullah ghaibiyah yang nggak perlu diceritakan secara detail, gitu ya. Nah itu diantara triknya secara pengaturan dohir harus ada penyatuan pendapatan. Jadi kalau dari pembayaran 650 benar-benar bisa bangun 10 kamar aja sudah bagus. Maka semua hasil koperasi itu dikumpulkan dari satu untuk menopang di samping Nusratullah Ghaibiyah. Akhirnya bisa jadi mungkin 40 kamar mungkin bisa.
Terus belum lagi dari hasil-hasil istighosah. Nah, itu seperti itu yang paling banyak. Bagi orang pengelola manajemen pesantren kok melihat Al-Fatah antara pemasangan dan bangunan kok masih suudon, itu benar-benar sepertinya perlu disekolahkan di rumah sakit jiwa Solo. Ini beneran. Kamu hitung lagi nanti. Maka teman-teman kami yang belum pesantren, teman Gontor kemarin kalau kesini terheran-heran. Kok iso bangunnya sempat itu pengeluarannya gimana? Lah banyak sawah gratis ya. Tahun ini ada orang berikan sawah orang Temboro kepada kami 2 hektar lebih. Kemudian kita bangun di Tasik, yang bangun tuh ini ada cerita. Ada orang dari luar negeri diperintah gurunya untuk mondok di Al-Fatah. Kemudian mondok di Al-Fatah diperintah lagi untuk khidmat di kandang kuda. Kemudian bagian nimpal, dan saya nggak tahu orang itu orang apa itu nggak tahu. Jadi saya nggak ngurus. Suruh ngaji juga sulit dan sebagainya. Saya ini oleh guru saya suruh begini. Pasti dia bilang saya kok diperintahkan guru untuk membangun di sini boleh enggak? Dalam pikir saya paling duit piro sih. Jelas gak kelihatan punya duit das. Ternyata tiba-tiba ayahnya datang. Ternyata ayahnya itu tokoh habib di negerinya, di negeri Arab sana. Ternyata dia punya perusahaan terbesar di negeri Israel. Untuk perusahaan plastik kan plastik. Plastik itu plastik terbesar, bukan perusahaan terbesar yang lain, perusahaan plastik tas kresek macam gitu. Tapi kalau di sana besar kan ya lumayan. Tiba-tiba bangun sudah mungkin memberi uang saya sampai sekarang itu sudah lebih 5 miliar. Gak ngira seorangnya. Jadi dikirim Gusti Allah, ada wali negeri Arab nyembuk, suruh kesini, suruh nimpal kuda. Di cerita-cerita yang dalam kitab tuh masih ada juga kadang-kadang. Ya termasuk cerita-cerita di Al-Fatah mulai zaman Mbah Siddiq, zaman Ayah, zaman Kiai Uzeron. Saya kira itu sudah berputus. Nabi Khidir sering mampir, ini ngomong dewe ya, Nabi Khidir sering mampir, sering itu. Saya pikir ini Nabi Khidir masih mau mampir, gak Temboro gelut aja ini. Terus akhirnya ada orang Habib juga dari Jakarta datang. Saya mimpi aneh Pak. Mimpi apa? Saya ini mimpi ketemu Nabi Khidir, salam pada antum, bilang saya masih di Temboro sekarang ngaji bareng anak-anak khidmat. Lumayan. Nah, ternyata ya masih lumayan. Baru sebelum ya 3-4 bulan yang lalu. Ini satu gambaran bahwa kalau ditata dengan baik, harapannya pondok itu nggak perlu tomak kepada siapa. Setiap ada bantuan dari luar pondok, tim itu tanya pada pusat. Ini kira-kira berkah nggak untuk pondok? Penting. Jangan terus pikirannya nanti kalau ditanyakan nggak boleh nanti. Takdir itu kalau kita ini mau dapat duit tetap saya dapat kok. Kita sendiri kadang-kadang menerima juga duit dari beberapa lembaga, bahkan dari pemerintah dengan niat untuk mengurangi hisapnya pemerintah. Untuk bantu jalan biar gak kepleset-pleset orang, silakan aja. Kemudian kadang-kadang biaya operasional madrasah bos itu juga. Dari bos itu setiap tahun kita terima mungkin mendekati 10 miliar. Banyak kan? Banyak. Sanawiyah sak Jawa Timur paling banyak itu di Temboro. Aliyah kecil-kecilnya di Temboro juga. Apa? Ya bosnya paling besar sak Jawa Timur. Kalau nggak kita terima nanti malah digunakan bangun gereja gimana? Ini alasannya orang terima lah kan dia. Tapi izin dulu ini sejak dulu juga diterima untuk mengurangi hisapnya pemerintah. Karena kita ini bayar pajaknya tok setiap tahun sekian M. Ya ini pajak kan nesaknya pemerintah, kalau kita nggak menerima lagi nanti pemerintahnya nggak ada cahayanya nanti gimana? Yang memang nggak ada tendensi dan nggak ikut program apapun gitu ya.
Setiap tahun itu yang juara pertama, dan saya dapat sertifikat sampai 1 tumpuk, bayar pajak paling aktif saat ngajetan, namanya Ubaidillah nama saya. Blok Al-Fatah. Dapat hadiah kulkas itu sampai saya ini bingung mau tak apakan, tak dibuang juga gimana, melantarkan harta, tak berikan orang miskin, nanti jangan-jangan jadi nakal. Akhirnya tumpuk aja sudah, nggak berani ngambil saya. Ya ditumpuk di kemarin di dapur situ, sekarang nggak tahu, saya nggak terus. Ada yang mau apa itu buat untuk keperluan makan, jangan. Karbon tuh nggak usah digitukan aja, masih banyak yang beli kok. Nanti apa itu diberi kulkas dari hasil pajak, la ilaha illallah. Nanti asalnya bikin la ilaha illallah, akhirnya sarungnya yang goyang. Lalu diberikannya ada ustadz itu lo nggak usah diberi, itu lo banyak yang bolos. Diberi hasil pajak, hadiah pajak. Kan murni bang hadiah pajak ya, ada kulkas, kompor, terus apa lagi. Ya ini maksudnya satu gambaran. Dikelola yang baik, akhirnya nanti insya Allah akan ada kelebihan dengan amanah. Kelebihan itu insya Allah barokah. Terus andaikan ada uang datang dan itu halal, kita terima. Ada sebagian cabang sembunyi-sembunyi terima uang-uang itu dari petugas-petugas bank. Sekarang cabangnya ditutup oleh Gusti Allah, bukan itu kebutuhan kita, tuangkan sendiri harus gak karuan, sampai mau kita buka selalu nggak jadi. Kita sudah sepakat mau sini Pak, nggak jadi lagi terus. Jadi seperti pulungnya, kalau orang Jawa pulung, kalau itu ya mungkin nur pilihannya dari Allah itu terangkat kan. Padahal itu cabang yang tertua kedua, ya kedua ya, istilahnya tertua kedua di cabang Al-Fatah. Maka ini minta kesepakatan semuanya untuk nerima dana selain yang kita kelola itu hati-hati. Kita ini pengen cabang itu, kan cabang tidak kita minta setoran ke pusat kan ya. Nah, itu sudah harusnya bersyukur. Nanti kalau kita pajaki repot. Jadi bagaimana cabang itu bisa berkembang dengan baik, bareng-bareng. Kalau waktunya mujahadah bareng, waktunya sudah longgar bareng. Jangan dipaksakan, belum waktunya longgar, sebagian cabang mengeluarkan yang di luar kemampuannya, akhirnya punya utang. Selepas punya utang nggak bisa bayar, akhirnya santrinya keganggu makannya, keganggu fasilitasnya, masya Allah. Dan jangan sampai juga satu sebagian ada bisnis apa di dalam tanpa istimai, akhirnya jadi lebih melejit, lebih lainnya, itu menyebabkan menjadi kelemahan satu hati di dalam. Misalkan ini semuanya sebagai wakil-wakil dari pusat, semuanya dilaporkan, nanti pusat yang seperti kita di sini kan ada belanja, ada tim-tim. Setiap mereka dapat hadiah, dilaporkan, dicatat, dilaporkan. Kemarin dari tim belanja dilaporkan hadiah selama 1 tahun, sarung jumlahnya hampir 200, baju kaosnya berapa, uangnya sekian ratus juta. Dari setiap belanja diberi 500.000, 200.000, 1 juta, 1 tahun sekian ratus juta. Sudah pasti serahkan pada saya, ini haknya pondok. Jumlah kalian berapa yang khidmat di Al-Fatah bagian perdapuran itu? 100 sekian. Tak pikir-pikir ini kalau tak bagi ini paling setiap orang hanya dapat 500, itu sepanjang tahun yang dapat gaji mereka. Akhirnya saya terima, kemudian kita bagi ke tim mereka sendiri dengan saya bilang, ini bukan hak kalian, tapi ini hadiah untuk tahun ini dikembalikan kepada kalian. Suatu saat demikian diambil, kalian nggak diberi 1 ceper pun harus ridho, karena memang itu bukan haknya wakil.